Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Pagi ini kita bersama menjumpai buku 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 10 dan 11 seperti ini. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Puji Tuhan, kita jumpai satu ungkapan dari Rasul Paulus tentang dirinya. Di dalam pengiringan kepada Tuhan, dia mengalami proses. Dia pertama menyatakan bahwa ada sifat, yaitu kanak-kanak. Orang baru ikut Tuhan, maka sifat kekanak-kanakan itu adalah awal dari suatu perjalanan kehidupan orang beriman. Karena kita baru lahir kembali, maka kita menjadi seperti anak-anak yang masih kecil. Namun, kita tidak akan tinggal terus seperti kanak-kanak, karena Rasul Paulus katakan sifat anak-anak itu yaitu kata-katanya, perasaannya, pola pikirnya itu masih anak-anak. Nah, sebab itu kita sebagai orang percaya, kita diingatkan firman Tuhan bahwa sekian lama kita ikut Tuhan, maka harus nampaklah perubahan dari kehidupan kita, yaitu dari kata-kata kita, dari perasaan-perasaan kita, dan dari pola pikir kita akan membuktikan kita dewasa atau tetap anak-anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan 3 pola ini nyata dalam diri orang-orang percaya. Sebab itu Alkitab dengan jelas katakan, kita harus jaga bibir mulut kita bersih. Karena ketika anak-anak ngomongnya sembarangan, bicaranya sesukanya, bicara tanpa berpikir, karena anak-anak, maka kita menemukan ada banyak orang dalam pengiringan kepada Tuhan terganggu karena ada kata-kata, ada pembicaraan, ada ungkapan-ungkapan yang tidak dewasa. Itu hal yang harus kita ingat sebagai orang percaya, bahwa kita harus berubah menjadi seorang yang dewasa. Kita tidak bisa tinggal tetap anak-anak. Maka ciri utama yaitu perkataan kita. Hal yang kedua, cara berpikir kita. Apa yang kita pikirkan yang selalu menjadi bahan di dalam kepala kita untuk kita ekspresikan kemudian dari perbuatan kita, itu ditentukan oleh cara kita berpikir. Sebagai orang percaya, Rasul Paulus pernah katakan di dalam buku Filipi, ada banyak hal yang baik, ada banyak hal yang mulia, hal yang benar, hal yang manis didengar, yang dapat disebut sebagai pujian. Itulah harus menjadi pemikiran kita sebagai orang dewasa. Karena jika kita berpikir dengan baik seperti itu, maka kita akan menjadi dewasa dari cara kita berpikir. Dan hal itu menjadi bahagian yang tidak terpisahkan. Rasul Paulus katakan dengan jelas di dalam buku Filipi pasal 4 tadi, ayat yang ke-8, di mana Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi
Mereka harus memiliki pikiran yang benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu dia katakan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu adalah bagian dari tindakan pemikiran orang yang dewasa. Dan hal ini harus jadi dalam diri kita. Berikut tidak kalah penting, yaitu perasaan seperti orang dewasa. Karena banyak kali kita terhalang, kita terganggu karena kita memakai perasaan-perasaan yang justru merugikan kita. Karena kita berpikir, berkata-kata, berperasaan seperti anak-anak. Banyak hal yang banyak terjadi dalam pekerjaan Tuhan karena orang membawa perasaan seperti anak-anak. Mudah tersinggung, mudah menilai yang tidak baik karena perasaan. Sebab itu Rasul Petrus pernah katakan di dalam suratan Petrus, di situ kita bisa menemukan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Dia katakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Itulah tindakan perasaan dari orang-orang yang menjadi dewasa. Sebab itu, mari hari ini kita akan bekerja, kita akan berusaha, kita ada di tempat kesibukan kita masing-masing. Biarlah kita melatih diri kita untuk menjadi dewasa di dalam berpikir, di dalam berkata-kata, di dalam membawa perasaan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena anugerah-Mu kami ada hari ini lagi. Sebab itu kami percaya hari ini ada rencana Tuhan bagi kami untuk kami bertumbuh menjadi dewasa dengan mengiring kami, membawa kami dengan segala sesuatu yang ada di depan kami. Dan biarlah Engkau beri kemampuan bagi kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami boleh membawa pikiran dewasa, kami boleh membawa perkataan dewasa, dan kami boleh hidup dengan perasaan dewasa, karena Engkau merencanakan kami untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam Engkau. Sebab itu segala kegiatan kami, segala pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah di dalamnya Bapa di surga dipermuliakan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Jangan lupa hari ini merupakan ibadah pemuda, remaja, mahasiswa Pantekosta yang dimulai pada jam 6 sore. Dan saudara dapat mengikutinya melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar, dan juga di Instagram. Dan besok pada hari Minggu, ibadah raya dimulai pada jam 8 pagi yang akan disiarkan juga melalui channel yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.